kita akan tanya juga narsum-narsum yang ada bersama saya pada malam hari ini dari kubu 01 ada Bang Nusron Wahid, politikus Partai Golkar. Ini kubu 00 ada Rocky Gerung. Nah, benar tuh 00. 00 ya. Jadi nggak bisa disebut kubu 01 atau 02 ya. 00 ada Rocky Gerung, terlarang. peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Ada Karim Suryadi, Profesor Karim Suryadi dari analis komunikasi politik dari UPI Bandung. Saya mau ke Prof Karim dulu nih supaya dari sebelum ke 00 dan 01 di sini ya. Prof Karim, catatan Anda nih secara kalau kita bicara kan ada dua kolam besar gitu ya. Pertama kolam performa, kedua kolam konten gitu ya. Kita bicara mengenai performa dulu deh. Performa kandidat, bagaimana gestur, bagaimana intonasi, bagaimana punchline kalimat yang diungkapkan oleh kedua narasumber. Gimana? Kalau saja saya tidak membaca tagline acara ini, sulit saya menduga ini debat calon presiden ya. Mengapa? Karena debat semacam ini terlalu sering saya lihat. Debat calon gubernur, debat calon bupati. Nyaris sama. Mengapa begitu? Kiai Nusron bilang, as-su'alu nisful ilmu, betul? Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Bagaimana mungkin muncul pertanyaan strategis kalau pertanyaannya seperti itu yang bersifat normatif dan teoritis itu satu. Pertanyaannya normatif dan teoritis? Itu yang disiapkan oleh panelis. Lalu ketika kandidat saling bertanya juga terjebak pada hal-hal yang bersifat kasuistis. Mereka lupa mereka adalah presiden dari 250 juta lebih yang harusnya berpikir strategis tentang apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Maaf, ini adalah dua calon presiden saya. Itu yang ingin saya dengar dan juga yang lain. Sebab inilah kesempatan bagi kedua capres ini untuk membandingkan dirinya bukan hanya karakter, tapi gagasan mereka. Memang tadi dari si karakter, pengolahan emosi, memang tergambarlah siapa yang bisa memancing, siapa yang terpancing. Karena saya katakan debat ini kan seperti dua orang penulis yang menyusun cerita bersama dengan arah yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, lalu dari sisi performance ini, yang nampak kuat itu Kiai Ma'ruf menurut saya. Yang kuat justru? Ya, meskipun tidak banyak bicara, tapi saya lihat dari performance di akhir. Kiai Ma'ruf dirangkul oleh kedua pasang calon, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini bicara gestur semiotik. Ini biasa gestur semiotik. Dan Prabowo lah yang menyalami, Jokowi lah yang berjalan mendahului. Nah, itu ibarat. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Jokowi merasa menguasai forum malam ini. Nah, itu dari sisi gestur menurut saya. Karena apa? Karena apa? Hakikat kepemimpinan adalah mengurus orang. Jadi siapa yang bisa mengurus orang, siapa yang mengendalikan orang, dialah dari leader. Artinya apa yang ditunjukkan dengan gestur artinya tadi? dengan gestur tadi, ya maaf ya, dengan gestur tadi Jokowi menunjukkan bahwa sayalah pemimpin malam ini. Dia yang berjalan lebih dulu, itu persis seperti misalnya ketika terjadi perdebatan dulu antara Kennedy dan Nixon. Kennedy datang menyalami Nixon dan Nixon terkaget-kaget dia disalami dan mendapati bahwa tangannya dingin luar biasa. Nah, saya tidak tahu dengan kedua capres ini panas atau dingin. Itu dari sisi performance. Kemudian dari sisi konten ya. Konten yang dilontarkan itu kan pasangan nomor 2, Pak Rocky, pinter banget mengungkap kasus seksi menurut saya. Tetapi sayangnya kasus itu terlalu mudah dipatahkan oleh pasangan nomor 1. Sebaliknya, pasangan nomor 1 seperti kesulitan mengkonseptualisasi apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini, sehingga ada kesan tidak ada yang dilakukan gitu. Itu yang tergambar itu yang tergambar secara konten ya. Nah, tapi yang kedua, kalau misalnya disinggung-singgung soal masa lalu, menurut saya ini ada catatan Mas Nusron ya. Nah, korupsi ini kan mengingatkan kita pada debat 2014. Apa itu? Debat 2014 frame-nya adalah revolusi mental. Dan ketika ditanya mental apa yang paling rusak hari ini adalah mental korup. Dan ketika mental korup menjadi masalah, mestinya revolusi mental itulah yang harus dilaksanakan lebih gencar hari ini. Tapi sayangnya itu tidak bunyi dalam debat ini. Seakan-akan itu menjadi agenda yang tersembunyi atau tertunda atau nyaris ditunda. Gitu. Kita bicara mengenai impresi dulu sebelum nanti bicara detail-detail mengenai kontennya. Rocky dulu deh. Rocky, ini kalau masakan ini terlalu manis, terlalu asam, terlalu asin atau justru hambar sekali? Saya menduga tukang masaknya itu, tim suksesnya ini terlalu banyak orang tuh. Dalam pepatah bahasa Inggris, too many cooks spoil the broth gitu. Terlalu banyak tukang masak bikin sup itu tumpah kemana-mana tuh. Nah itu nggak ada impresi sama sekali itu. Kalau saya kasih nilai misalnya, ya saya kasih A- lah. A untuk
sopan santun, minus untuk ketajaman itu. Itu dari kedua calon? Iya, Rocky? debat itu kok tumpul gitu. Karena dikendalikan oleh semacam ya pseudo sopan santun, saling ngirim sinyal, sopan dikit dong sama gue ya, jangan nanya. Iya. Kan di bawah sadarnya begitu sebetulnya tuh. Jadi tercegat di tenggorokan, di kerongkongan, ucapan yang seharusnya tajam gitu. Oke. Itu yang ditangkap tadi oleh Prof. Karim tadi itu. Oke, jadi tidak ada ketajaman seperti over chef gitu ya. Mas Nusron, Anda melihatnya juga seperti itu? Bahwa ini tidak ada, ya, kalau kata Rocky, hambar saja tadi. Hambar enggak ya. Tapi Ya Nusron harus ngomong begitu. ya, hambar enggak. Nusron. Terjebak ini yang perlu dipersoalkan adalah KPU-nya. Ini terjebak pada norma benar juga. tata cara daripada debat itu sendiri. Oke. Sehingga apa yang disampaikan Prof. Karim tadi, konseptualisasi dan konsolidasi konsep dan paradigma itu tidak muncul di semua level dan di semua segmen. Nah, tetapi kalau saya mencatat ada titik poin, Pak Jokowi pada malam hari ini memang lebih unggul menurut saya. Karena Pak Jokowi berhasil memancing emosi dari Pak Prabowo sehingga sempat tadi joget-joget secara gestur tadi itu menampakkan kalau beliau sedang tidak menguasai panggung dan sedang tidak sedang grogi dengan pertanyaan tersebut. Oh, itu tanda grogi menurut Anda, ya? Tanda. Oke. Menurut saya itu muncul habit aslinya, watak aslinya Pak Prabowo muncul di situ. Ketika ditanya tentang masalah mantan napi, betapa tidak telitinya dan tidak mengertinya tentang fakta-fakta lapangan bahwa mantan napi itu menjadi problem di masyarakat kalau tampil di dalam wilayah ranah pejabat publik gitu. Oke, kita bicara mengenai itu dulu. Nanti kita akan bergabung dulu ke Bidakara untuk melihat jumpa pers di sana. Bisa menemukan